my channel, it's all about food, travel, and sharing. Khusus di video kali ini aku mau bahas satu topik percakapan yang paling penting tentang kesehatan. Lebih khususnya aku akan bahas dua hal, gimana cara kita making appointment with the doctors, dan yang kedua, apa-apa saja yang biasanya kita tanyakan atau kita ucapkan ketika kita sudah bertemu dokternya. But before that, kita perlu tahu apa-apa saja sih kosakata yang berkaitan dengan kesehatan atau medical English vocabularies. Jadi kalau kalian perhatikan video-videoku sebelumnya, aku selalu bahas kosakata sebelum memulai percakapan. Nah, kenapa sih kok kosakata itu penting sekali untuk dibahas gitu ya? Ya, karena kita nggak mungkin bisa mulai bercakap-cakap dengan seseorang pakai bahasa Inggris kalau kita nggak memahami kosakatanya atau kata-kata apa saja yang biasanya kita ucapkan berkaitan dengan topik pembicaraan itu. Gitu ya. Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum itu, aku boleh nggak minta tolong kalian untuk like, share, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video semacam ini. Dan aku juga tunggu banget kalau misalnya kalian mau kasih aku saran atau suggestions next mau seperti apa supaya video ini bisa lebih baik lagi, atau kalau mau suggest kontennya juga boleh banget, aku bakal say thank you banget ke kalian. Oke, check it out. First one, let's focus on the symptoms and diseases or gejala dan penyakit. First one, we have dizzy atau pusing. The second one, we have vomit or it means muntah. Nah, ini nih buat kalian yang bingung apa sih bahasa Inggrisnya hidung berair gitu ya. Kita bisa bilang runny nose. Next, we have fever atau demam. Sakit telinga, earache. Sakit kepala, headache. Sakit perut, stomachache. Ini nih bahasa Inggrisnya sakit lutut yang biasa diderita orang tua, knees ache. Sore eyes, sakit mata. Sore throat, sakit tenggorokan. Next, kalau kalian suka garuk-garuk karena gatal, kalian bisa bilang itchy. Next, kalau kalian jatuh dan lutut kalian memar, kalian bisa bilang bruised knee. Tapi kalau pergelangan kaki kalian keseleo atau terkilir, kalian bisa bilang sprained ankle. Lanjut ada kaki bengkak atau swollen feet. Apabila patah tulang, kita bisa bilang fracture. Ini kalau sudah parah dan tulang kita terlepas dari sambungan, kita bisa bilang dislocated. Buat kalian yang bingung apa bahasa Inggrisnya tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah, kalian bisa bilang hypertension untuk tinggi dan hypotension untuk tekanan darah rendah. Ada numb yang berarti mati rasa dan paralyzed yang berarti lumpuh. Numb, paralyzed. Finally, kita juga punya blind yang berarti buta, deaf, tuli, atau mute yang berarti bisu. Kalian pasti familiar kan dengan kata-kata mute karena sering tertulis di gadget kita. So guys, after talking about different types of diseases, we need to know about types of medical specialists. Jadi setelah kita bahas tentang tipe-tipe penyakit, kita juga perlu tahu ragam dokter spesialis. At the first one, we have pediatricians atau dokter anak. Dentist, dokter gigi. In case mata kita sakit, kita bisa pergi ke dokter mata atau ophthalmologist. Dokter kulit, dermatologist. Ada juga dokter kandungan atau yang biasanya kita sebut obstetricians. Then we also have midwife atau bidan, jadi semacam tenaga medis profesional yang membantu para wanita untuk melahirkan. Dan ini nih dokter jantung atau yang biasanya kita sebut cardiologist.
Nggak kalah penting juga buat kita untuk tahu apa sih macam-macam medical supplies atau alat-alat medis. Yang pertama ada bandage atau perban. Bandage atau perban. Mau minta resep dokter tapi bingung cara bilangnya. Nah, kita bisa bilang, "Doctor, can I have the prescriptions?" Prescriptions, resep dokter. Oke, kalau ini kalian pernah nggak lihat di rumah sakit tapi bingung bahasa Inggrisnya? Nah, ini aku infoin kalau namanya adalah life support machines. Jadi, mesin ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita supaya tetap hidup di tengah kondisi kita yang kritis. Dan kita juga punya toko obat atau drugstore. Drugstore. Jadi gimana nih guys videonya? Semoga cukup berguna ya buat kalian. Aku tunggu nih saran dan suggestions supaya video ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau kalian mau suggest topik untuk konten berikutnya, aku welcome banget. Oh ya, jangan lupa untuk share video-video ini ke semua teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang bisa belajar bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Goodbye!